Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang salah satu kajian mata kuliah fisika zat padat ya. Materi hari ini akan belajar berkaitan dengan apa yang menyebabkan terbentuknya struktur kristal, atau kalau bisa disebut apa yang menghubungkan atau membondingkan antar atom-atom tersebut. Yang kita sebut itu adalah ikatan kimia ya. Kemudian kita akan membagi apakah berapa tipe atau beberapa jenis ikatan kimia yang secara umum menjadi pengikat antara atom-atom tersebut di dalam kristal. Ya, terutama dalam kristal solid ya. Kemudian kita akan mempelajari sifat apa yang muncul berkaitan dengan ikatan pada atom-atom tersebut ya. Jadi secara umum kita akan mempelajari fisika kuantum dan ikatan kimia antar atom. Setelah kita mempelajarinya sebelumnya ya, kita mempelajari di kimia, mata kuliah kimia atau mata kuliah fisika kuantum. Sebelum kita mempelajari tentang ikatan kimia pada solid, maka kita perlu mempelajari ulang berkaitan dengan bagaimana ikatan kimia itu terbentuk di dalam molekul ya. Jadi sudah jelas bahwa kita harus mempelajari fisika kuantum secara baik, kemudian juga kita belajar tentang beberapa kajian dalam kimia ya. Secara umum dasar dari pembentukan ikatan-ikatan kimia pada solid adalah model tentang atomnya sendiri ya. Model tentang atom. Model ini dibuat oleh Bohr tentang atom. Ini sebenarnya penjelasan lanjutan tentang hasil eksperimen Rutherford ya, menyatakan bahwa inti atom hanya terdiri dari nukleus dan di sekelilingnya dikelilingi oleh elektron ya, dengan bentuk seperti planet-planet ya. Walaupun sebenarnya bentuk seperti itu atau model seperti ini kurang lengkap ya, tapi secara kualitatif dapat memberikan pemahaman tentang lintasan-lintasan elektron di dalam atom. Nah, lintasan-lintasan elektron pada atom juga memiliki aturan-aturan yang perlu kita pahami konsekuensi dari bilangan kuantum ya. Nah, selain itu kita juga perlu paham bahwa elektron memiliki dualisme sifat ya, yaitu dualisme sifat partikel gelombang. Jadi ketika misalnya elektron ini lewat ke misalnya kita lihat dulu eksperimen cahaya yang koheren ya, masuk ke celah, maka dia akan membentuk sebagai sumber gelombang baru, kemudian dia akan didifraksikan ya, kemudian sumber gelombang baru ini akan dimasukkan ke slit double ya, dan kita akan dapatkan bahwa ini secara umum terjadi pola difraksi sebenarnya nanti di sini ya. Nah, yang menarik adalah ketika elektron
yang coherence juga dimasukkan ke melalui celah ganda, maka kita akan mendapatkan bahwa secara observasi itu memiliki sifat yang sama dengan teori gelombang. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa elektron dapat berperilaku sebagai partikel, ya, selain juga berperilaku sebagai gelombang yang kita sebut sebagai dualisme partikel gelombang dengan cara pembuktian difraksi. Nah, sekarang kita lihat bahwa anggaplah ada sebuah posisi nukleus atau inti atom dikelilingi oleh elektron, ya. Ternyata elektron tidak secara tepat berada pada lintasan yang ini, tetapi dia adalah pola distribusi. Jadi keberadaan elektron itu dia polanya adalah distribusi. Jadi polanya distribusi, tidak dalam artiannya elektron pasti ada di sini, tetapi dia adalah pola distribusi. Yang distribusi ini dia dengan titik tengahnya itu adalah orbital elektron, ya. Oke. Jadi secara umum keberadaan elektron itu di dasar ternyata bukan diskrit, ya, tetapi dia adalah probabilitas yang digambarkan atau konsekuensinya adalah dari persamaan Schrödinger, ya. Kemudian bentuk dari orbitalnya juga itu sebenarnya bisa diprediksi oleh fisika kuantum, ya. Jadi hasilnya adalah lintasan pertama itu bentuknya adalah S, ya. Lintasan kedua itu adalah SP. Kemudian lintasan ketiga SPD, dan terakhir sebenarnya ada grup F, ya. Nah, apa bedanya antara S dengan P? S itu dia biasanya bentuknya adalah probabilitasnya adalah seperti bentuk bola, ya, gitu, ya. Sedangkan orbital P dia ada istilahnya bukan momen, ya, dia bentuknya tidak ini, tetapi lebih kepada bentuk seperti siklik, ya, atau infinity, ya. Jadi sebenarnya dia ini merah di depan, birunya di belakang. Sedangkan ini untuk PX, ya. PY itu berarti dipol, ya, maaf, mirip dipol sebenarnya, tapi bukan dipol, tapi bentuk lintasannya seperti ini, ya, dengan probabilitas tertentu, dengan arah momennya itu searah Y, sumbu Y, ini searah sumbu Z. Sedangkan ini adalah untuk probabilitas menemukan di orbital D, ya. Maka bentuknya seperti ini, menarik, ya, dimana probabilitas menemukan elektronnya itu seperti ini, ya. Jadi secara umum orbital elektron itu sebenarnya spin. Jadi ketika elektron ada yang bergerak ke sini, ya, searah jarum jam, ada juga yang berlawanan, sehingga pada akhirnya dia akan menghasilkan dalam tanda kutip kestabilan, gitu, ya. Sama ini pun, ketika ada yang bergerak ke arah sini, maka ada yang bergerak sebaliknya, gitu. Sehingga pada akhirnya dia akan dalam artian yang itu akan memiliki stabilan, ya, pada, ya, secara kualitatif dapat menunjukkan kestabilan dari struktur elektron pada atom, ya.
Jadi masing-masing elektron bergerak pada arah yang berbeda, yang kita sebut sebagai arah spin. Ya. Nah, beberapa subbagian dari orbital itu dapat dilihat dari ini adalah tabel periodik ya. Ini adalah orbital S ya, karena dia valensinya itu berada di orbital S, sedangkan ini adalah orbital P karena valensinya atau elektron terakhirnya itu berada di blok P ya, sedangkan ini adalah blok D ya. Sedangkan yang bagian nuklir yang ini nih dan ini adalah blok F gitu. S, P, D, F, walaupun nanti penyusunannya adalah ya. Nah, apa yang membedakan antara model Bohr dengan model Schrödinger? Jadi secara umum model Bohr hanya menunjukkan lintasan dari elektron ya. Yang model Bohr ini menganggap seperti lintasan planet-planet, tetapi model kuantum mekanik, fisika kuantum menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat dualisme partikel gelombang, sehingga itu hanya sebagai menunjukkan posisi probabilitas berada di sana. Tetapi juga elektron pada lintasan-lintasan tersebut memiliki dua elektron yang dengan spin yang berbeda. Jadi setiap posisi ada spin yang berbeda. Ini adalah 2s, ini 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Dengan masing-masing dia memiliki dua elektron dengan arah spin yang berbeda. Ya. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa tingkatan-tingkatan energi itu dia sifatnya diskrit. Tetapi juga bahwa nanti ketika atom-atom itu menyusun diri, maka seakan-akan kita akan melihat adanya tingkatan energi yang bergabung, kemudian bersatu dan membentuk pita energi. Ya, selain juga ada beberapa daerah yang terlarang memiliki energi ya, sehingga dalam tanda kutip itu akan menghasilkan gap, energi gap ya. Nah, cara penyusunan elektron di atom itu bergantung pada jumlah dari elektron pada kulit-kulitnya. Itu sesuai dengan bilangan juga muatan positif dari nukleus ya. Kita sudah pelajari itu. Kemudian cara penyusunan pertama adalah 1s harus penuh dulu, baru kemudian 2s. Setelah 2s kemudian ke 2p, ke 3s, ke 3p ya. Berarti ini hanya ada 2, ini ada 8 ya. Kemudian ini juga ada 8, itu terdiri dari 2 dan 6 ya. Kemudian ini juga 8 terdiri dari 2 dan 6, 2 di 3s, 6 di 3p. Nah, harusnya setelah seakan-akan ya kita pikir kalau dari 3p langsung ke 3d. Tapi sebenarnya secara sederhananya itulah harusnya secara modeling ternyata tidak bisa langsung ke 3D, tapi harus ngisi ke 4S dulu karena tingkatan energinya lebih rendah sebenarnya ya dibandingkan 3D gitu ya. Jadi probabilitas untuk menempati 4S lebih besar dibandingkan ke 3D. Baru setelah 4S kita masuk ke 3D, isi penuh, kemudian ke 4P ya. Misal helium itu bilangannya 2, maka isinya adalah 1s2. Kalau
neon itu 10, berarti 1s 2 elektron, 2s 2 elektron, 2p 6 elektron. Dan semua ini adalah gas inert ya. Kenapa? Karena si atom valensinya di bagian terluarnya itu stabil ya. 2 8 2 8 8, berarti cukup stabil ya si atomnya. Maka kenapa helium itu inert ya, tidak mudah bereaksi. Kenapa? Karena dia valensinya 8, valensinya stabil dan tidak mudah bereaksi. Kenapa terjadi reaksi kimia? Karena ada pertukaran elektron di valensi, karena ada sharing elektron di valensi dan seterusnya. Interaksi lah antara elektron-elektron di valensi. Nah, kalau di valensinya sendiri sudah stabil atau di bagian elektron terluarnya itu sudah stabil, nah kemungkinan sulit untuk bereaksi. Nah ini coba kita perhatikan, ini stabil, kemudian juga neon stabil, dan seterusnya. Hidrogen, helium, lithium. Itulah, coba perhatikan elektron konfigurasi untuk hidrogen, dia hanya ada 1 elektron di valensi ya, di tingkat 1s1. Itulah kenapa hidrogen termasuk gas yang sangat mudah bereaksi. Pertama, ukurannya sangat kecil, yang kedua adalah dia mudah bereaksi karena valensinya ini. Lithium juga sama, beryllium dia 2p nya kosong ya, berarti dia mudah bereaksi. Boron juga sama, karbon juga sama ya, dia ada 4 valensi, berarti di sini 3, ini 2 ya. Neon stabil dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa helium, hidrogen, lithium, beryllium gitu ya, dia hidrogen, lithium, natrium ini cenderungan dia akan membutuhkan elektron untuk agar valensi di bagian kulit terluarnya dia lebih stabil. Artinya dia lebih elektropositif. Kenapa? Karena cenderung menerima elektron. Sedangkan bagian yang sebelah kiri itu cenderung, yang ini nih, itu disebut sebagai elemen yang elektronegatifnya tinggi. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri itu elektropositifnya besar, yang sebelah kanan elektronegatifnya cenderung besar. Ya, artinya di sini elektropositifnya hampir nol ya, sedangkan di sini cenderung memberikan elektron, di sini menerima elektron. Ya. Jadi di ruas kanan elektronegatifnya besar, yang ruas kiri elektronegatifnya kecil, karena berkaitan dengan kebutuhan si atom untuk mengisi valensi sehingga dia bersifat stabil ya. Dengan cara apa? Dengan cara reaksi kimia. Pertanyaannya, ya, kenapa kita mendiskusikan berkaitan dengan elektron pada atom? Jawabannya sederhana, karena elektron valensi atau konfigurasi elektrovalensi pada atom-atom tersebut, dia akan menentukan ya bagaimana dan seperti apa berbagai atom tersebut akan berikatan. Ya, itu. Jadi misalnya boron.
itu hanya ada valensi 3. Silikon itu valensinya 4. Maka otomatis dia akan membentuk apa? Nanti kalau terjadi reaksi kimia atau pembentukan padatan silikon dengan silikon, dia seakan-akan akan membentuk tetragonal ya, atau misalnya berkaitan dengan zinc blende atau misalnya berkaitan dengan kubik dan seterusnya. Nah, selain itu juga bahwa ketika kita berbicara tentang valensi atau misalnya ikatan kimia, maka itu akan menentukan tipe dan kekuatan dari ikatan kimia ya. Jadi valensi akan berkontribusi terhadap tipe atau kekuatan dari ikatan kimia. Tipenya apa saja ya? Nah, kita lihat secara sederhana bahwa anggaplah ada inti atom di sini bermuatan positif dan elektron di luar ya, dan mereka saling berinteraksi. Pertama, interaksi karena gaya kolom Fc yang akan menyebabkan si elektron dan inti atom saling berdekatan. Tetapi makin berdekatan, selain dari gaya kolom ada gaya nuklir ya, interaksi gaya nuklir yang saling menyebabkan si elektron berjauhan ya. Ini sebenarnya didasari adanya bahwa tidak mungkin elektron runtuh ke inti atom ya, sehingga harus ada gaya penyeimbang, gaya repulsif. Nah, gaya repulsif, interaksi antara gaya repulsif dengan gaya kolom itu akan menyebabkan dalam tanda kutip kesetimbangan antara gaya masing-masing gaya tersebut, dan menyebabkan kesetimbangan itu ketika gayanya sama dengan 0 antara gaya kolom yang tarik menarik dengan gaya repulsif yang tolak menolak, sehingga pada akhirnya itu akan menggambarkan bahwa si elektron akan berada di pada posisi tertentu ya, pada posisi tertentu, pada anggaplah misalnya R0 ya, yang R0 ini pada posisi tertentu. Oke. Dan energi pada posisi tertentu adalah energi paling rendah berada di sini ya. Nah, anggaplah elektron ini adalah atom lain, dan itu juga akan menyebabkan dengan model yang sama, itu akan menunjukkan bahwa atom dengan atom lain itu akan berikatan dengan secara kualitatif ya, gambarannya akan saling berikatan karena ada gaya tarik antara atom dengan atom, dan adanya dalam tanda kutip gaya tolak menolak gitu ya, dengan gambaran bahwa elektron ini adalah elektron yang dimiliki oleh atom lain misalnya, sehingga nanti si atom itu akan saling berikatan. Dalam tanda kutip, ketika berdekatan akan terjadi tolak menolak, ketika menjauh akan terjadi tarik menarik dan titik kesetimbangan. Oke. Itu antar dua atom. Bagaimana kalau atomnya banyak, sehingga dia akan membentuk solid sebenarnya ya. Contoh untuk NaCl atau garam atau turunan yang lainnya, ikatan yang terjadi adalah ikatan ionik ya. Maksud dengan ikatan ionik adalah terjadi transfer atau saling memberi dan menerima antar masing-masing atom ya. Misalnya natrium, karena dia
natrium metal dan tidak stabil, dia membutuhkan elektron dari luar. Ya, misalnya dengan Cl, berarti Cl akan memberikan elektron, ya. Sehingga terjadi perpindahan elektron, dan karena terjadi perpindahan elektron akan terjadi tarik menarik kolom, ya. Sehingga ketika terbentuk NaCl, 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 dan dia akan membentuk FCC. Nah, apa yang menarik dari ikatan ionik itu adalah, ya, ikatan ionik dari inilah, anggaplah misalnya NaCl tadi, dia akan menghasilkan kekuatan kekerasan atau kelenturan dan sifat listrik yang memiliki karakteristik yang sama untuk setiap struktur yang sama. Misalnya FCC untuk BCC, maka masing-masing dia akan memiliki dalam tanda kutip kekuatan dan kekerasan atau ductility, kelenturan, dan sifat konduktivitas elektrikal yang mirip lah. Nah, selain itu juga ikatan ionik ini yang menarik adalah ketika dia dikasih material polar seperti air, maka dia akan saling terlepas dan mudah larut. Itulah kenapa garam mudah larut di air. Kemudian kovalen, ya. Jadi kovalen. Nah, jadi kovalen ini umumnya adalah, secara umum adalah terjadi pembagian elektron yang sama, dalam artian memanfaatkan elektron yang sama. Misal CH4, C-nya itu sendiri dia memiliki valensi 4 elektron, dia butuh 4 lagi yang lain. Sedangkan hidrogen dia memiliki valensi 1 dan butuh 1 yang lain. Kenapa? Karena kan 2, 8 gitu ya. Jadi kalau 1 berarti agar bulat jadi butuh 1 lagi biar jadi 2. Atau kalau 4 berarti butuh 4 lagi agar jadi 8 gitu. Maka ketika elektron dari hidrogen ini diberikan ke karbon, maka butuh 4 hidrogen agar C-nya dia stabil. Valensi C-nya stabil. Jadi ini C butuh 4, maka dia mengambil dari hidrogen. Tetapi hidrogen sendiri dia butuh 1 untuk dia stabil. Maka elektron dari hidrogen digunakan oleh C, elektron dari karbon digunakan juga oleh hidrogen. Maka kita sebut dia adalah ikatan kovalen. Dan ini adalah ikatan yang paling umum untuk material padatan. Ya. Misalnya C dengan H atau O dengan H, ya, C dengan C, silikon dengan karbon, gallium dengan arsenide, zinc dengan oxide, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kenapa N ini termasuk yang rada sulit, dalam artiannya berikatan dengan yang lainnya, misalnya dengan boron, ya, boron nitrit misalnya, ya, aluminium nitrit itu rada sulit, ya. Kenapa? Nah, itu juga menarik, ya. Kemudian yang ketiga adalah ikatan metalik. Nah,
Nah, yang menarik adalah sebenarnya ikatan metal itu umumnya terjadi pada daerah 3 ya. Jadi di daerah sini. Ini SPD berarti ini ya. Jadi orbital D. Nah, orbital D itu umumnya misalnya 1s, 2s, 2p, 3s, 3d. Berarti itu sudah lintasan yang cukup jauh dibandingkan inti atom. Ya. Dengan demikian, ikatan elektron pada atom tersebut lemah, tetapi butuh stabil. Maka ketika saling berikatan, si elektron dari orbital D tadi, 3D, ya 3D, maka si elektron seakan-akan bisa bergerak bebas. Kenapa? Karena ikatannya nggak terlalu kuat, bisa bergerak bebas, ya, tapi tetap dalam satu ikatan, ya. Betul. Dalam artian dia tetap menghasilkan ikatan yang cukup kuat yang kita sebut sebagai ikatan metal. Nah, karena ikatan elektron tadi ketika si elektron tadi bergerak bebas, seakan-akan dia akan menghasilkan lautan elektron. Dan di mana lautan elektron tadi walaupun bergerak bebas tetap menyebabkan ikatan antara satu atom dengan atom yang lain. Ya, lautan elektron ini. Dan kita sebut sebagai ikatan metalik. Itulah kenapa, karena dia menghasilkan lautan elektron dengan elektron yang menyebabkan ikatan, tetapi dia juga bergerak bebas di kristal, maka itulah yang itu akan menghasilkan sifat yang menarik, ya, dalam tanda kutip sifat listriknya. Kenapa? Karena elektronnya bergerak bebas, walaupun secara harfiah tidak menghasilkan arus, ya, karena ketika bergerak ke kanan berarti ada yang bergerak ke kiri, ada yang tumbukan berarti ada juga yang ke kanan, tumbukan ke kanan akan menghasilkan, akan ada juga tumbukan yang ke kiri, sehingga secara umum dia akan netral. Ya, sifat dari benda metal itu akan netral. Tetapi ketika diberi beda potensial yang kecil, maka si elektron itu akan seakan-akan berlomba ke arah kutub. Ya, misalnya dari kutub positif ke kutub negatif misalnya gitu. Ya. Dan itu yang menyebabkan si ikatan metal ini akan menghasilkan konduktivitas listrik yang tinggi dibandingkan dengan ikatan misalnya kovalen. Bahkan kovalen ini termasuk ikatan-ikatan yang menyebabkan si elektron sulit bergerak karena ikatannya sudah dipegang oleh 2 atom yang berbeda atau 3 atom yang berbeda. Ya. Biasanya yang mudah sekali berarti metal, kemudian ionik, setelah ionik baru kemudian kovalen. Bahkan kovalen sulit menghantarkan listrik. Kenapa? Karena jenis-jenisnya biasanya keramik, ikatan kovalen itu aluminat, ya. Selain itu juga karena si elektron dia bergerak bebas, ketika si elektron kena kalor, maka si elektron akan bergerak bebas menghantarkan si kalor tersebut. Dengan demikian itulah alasan kenapa ikatan metal ini akan menghasilkan konduktivitas termal yang tinggi. Kemudian juga kelenturan. Kenapa? Karena si atom-atom dari logam itu mudah dalam tanda kutip bergeser tanpa putus gitu. Itulah kelenturannya tinggi atau kekuatannya juga tinggi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sifat materialnya. Nah, itu sifat utama ada 3, ionik, kovalen, dan metal. Tetapi juga ada ikatan-ikatan kimia yang lain, namanya misalnya adalah ikatan van der Waals. Ya. Nah, bedanya ikatan van der Waals, dia tidak sharing atau tidak memberikan atau
dia bergerak bebas, tetapi disebabkan adanya kovalen. Ya, artinya ada molekular yang memiliki sifat maaf, bukan kovalen, maksudnya dipol. Ya, disebabkan adanya dipol. Nah, jadi ikatan kovalen itu umumnya menghasilkan ujung positif dan ujung negatif, dan kita sebut dia sebagai dipol listrik. Ya. Nah, ikatan antara dipol dengan dipol itu akan menghasilkan kovalen. Ya. Contoh, oksigen dengan H, berarti oksigen dia memiliki 2, dengan elektron juga 2, itu berarti akan membentuk H2O. Tetapi karena ada elektron lain, maka dia akan membentuk seakan-akan bentuk V. Di sini oksigen, di sini adalah hidrogen. Ya. Di sini berkumpul muatan negatif, di sini berkumpul muatan positif. Jadi seakan-akan ada kutub positif dan kutub negatif yang membentuk dipol. Ya. Bentuk dipol ini akan saling terhubung. Dipol positif akan berdekatan dengan dipol negatif dari molekular yang lain, misalnya H2O dengan H2O yang lain misalnya itu. Jadi di bagian ini juga dia akan ada dipol positif dan dipol negatif. Ini akan ada dipol negatif, di sini ada dipol positif dan membentuk struktur kristal. Ya, contohnya adalah kristal air pada suhu rendah, ya, di mana ikatan-ikatan dipol ini akan dominan ketika suhu rendah. Kemudian ketika suhu tinggi, kalor itu akan menyebabkan probabilitas geraknya lebih tinggi dibandingkan ikatan dipolnya. Terus menarik lagi adalah pembentukan dipol ini akan membentuk untuk air, ya, secara khusus itu memberikan probabilitas yang sangat besar terhadap pembentukan kristal. Maka banyak orang yang menyebut bahwa kristal salju itu tidak ada yang sama. Kenapa? Karena probabilitas pembentukan kristal salju itu ditentukan oleh dipol, suhu, kemudian juga water dan yang lain-lain, sehingga dengan demikian orang mulai meyakini bahwa masing-masing kristal salju itu yang jumlahnya sangat besar itu tidak ada yang sama. Kenapa? Jadi seakan-akan kristal salju adalah fingerprint, ya, atau seperti sidik jari. Oke, ini ikatan van der Waals, liquid HCl atau polimer. Ini air. Oke. Nah, selain juga ada ikatan gas, ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen apa bedanya dengan van der Waals? Ya. Bedanya ikatan hidrogen adalah dia sama seperti dipol-dipol, hanya atom yang terlibat adalah hidrogen. Gitu. Kalau van der Waals secara umum, ya. Nah, apa efek dari ikatan tadi terhadap sifat material, sifat solid? Nah, yang secara umum sifat ikatan kimia itu berpengaruh terhadap titik leleh. Makin kecil jari-jarinya, maka umumnya itu akan menghasilkan maksudnya jarak antara atom makin kecil, maka itu akan menghasilkan nilai T yang besar, ya. Sedangkan jarak yang makin mengecil atau potensial energi yang mengecil, maka dia akan menghasilkan nilai temperatur yang makin kecil. Dan ini temperatur melting, ya. Nah, ini sebenarnya
dilanjutkan dengan analisis. Kalau misalnya persamaan untuk atau model untuk pelelehan material ini dikembangkan untuk partikel yang kecil, itu ya sifatnya sangat unik. Ada beberapa metal yang tadinya harus dilebur pada suhu tinggi, misalnya di sekitaran 900 sampai 1000, tapi ketika ukurannya kecil dia akan hanya membutuhkan suhu di sekitar 300 derajat Celcius. Ya. Selain itu juga ikatan kimia akan mempengaruhi sifat modulus elastik, ya. Bagaimana si misalnya bahan-bahan solid tadi itu terdeformasi atau misal terkompresi sehingga dia akan memiliki sifat modulus elastik, yang berbeda ya gitu. Kemudian juga perlu diingat bahwa dengan dalam tanda kutip ya, ketika dia masih tetap mengalami tarik ulur yang kecil, itu biasanya tetap memiliki sifat hukum Hooke. Ya, hukum Hooke. Maka itu sebenarnya dari hukum Hooke itu muncullah modulus elastik sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah hukum Hooke. Ya, bedanya adalah hukum Hooke itu F sebanding dengan delta L, sedangkan ini dibagi A0, ini bagi L0, maka ini akan sebanding dengan ini sebenarnya turunan dari hukum Hooke. Termasuk juga kita lihat bahwa ikatan kimia itu akan juga berpengaruh terhadap koefisien ekspansi, ya. Oke. Secara umum ikatan kimia itu ada 3, ya. Ionik, kovalen, metalik. Ikatan kimia jenis kedua adalah ikatan hidrogen, ikatan gas, dan ikatan van der Waals. Keramik itu biasanya ionik atau kovalen, metal itu metallic bonding, polimer itu kovalen dan secondary bonding. Kemudian juga dilanjutkan dengan berkaitan dengan melting point, kemudian hukum Hooke, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik, bahwa secondary bonding seperti ikatan van der Waals itu sangat menarik ketika kita kaji pada khususnya untuk yang lem atau misalnya yang lainnya, karena ikatan lem atau yang lainnya itu sangat dipengaruhi oleh ikatan bonding, ikatan sekundari. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga